Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya dari Universitas Harapan Bangsa. Saya Etika Dewi Cahyaningrum, bisa dipanggil dengan Bu Etika, dan tim saya yaitu Ibu Kurniati. Baik Ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengabdian kepada masyarakat saya, yaitu penanganan anak demam pada Kader Posyandu di Kelurahan Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Untuk demam pada anak, ini bisa menimbulkan kecemasan, stres, dan fobia bagi orang tua. Pengetahuan orang tua tentang demam ini wajib dikuasai dengan baik oleh para orang tua, terutama adalah ibu. Penanganan demam yang kurang tepat dapat dikarenakan karena pengetahuan yang kurang memadai, sehingga selanjutnya untuk sikap dan perilaku ibu akan cenderung berlebihan, bahkan menjadi tidak tepat. Peningkatan pengetahuan dan sikap ibu tentang penanganan demam dapat diperoleh dengan pemberian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini dapat dilakukan oleh kader posyandu, ya, oleh ibu-ibu sebagai kader posyandu. Kader posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat serta dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perorangan dalam masyarakat. Kader posyandu merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, atau melakukan penyuluhan perorangan kepada ibu-ibu dan juga melakukan kunjungan rumah untuk melakukan penyuluhan, khususnya pada ibu hamil serta ibu yang memiliki bayi atau balita. Sehingga target dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang demam serta keterampilan penanganan anak demam pada kader posyandu di Kelurahan Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Baik ibu-ibu, yang pertama akan kita ulas mengenai pengertian demam. Demam adalah kenaikan suhu tubuh di atas normal. Bila diukur pada rektal atau melalui anus itu, demam dikatakan jika lebih dari 38 derajat Celcius. Ketika diukur pada oral atau melalui mulut, yaitu suhunya lebih dari 37,8 derajat Celcius, dan bila diukur melalui aksila atau ketiak, adalah lebih dari 37,2 derajat Celcius. Demam adalah peninggian suhu tubuh dari variasi suhu normal sehari-hari yang berhubungan dengan peningkatan titik patokan suhu di hipotalamus atau di otak. Suhu tubuh normal itu berkisar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Nah, para praktisi kesehatan umumnya sepakat bahwa sebagai respon imun terhadap agen infeksi, demam ini adalah proses yang bermanfaat dan merupakan indikator atau tolak ukur positif dari fungsi kekebalan tubuh yang sehat. Meskipun dalam kondisi tubuh yang ekstrim dan aktivitas fisik, mekanisme kontrol suhu tubuh manusia itu akan tetap menjaga suhu inti atau suhu jaringan dalam relatif stabil atau relatif konstan. Suhu permukaan itu akan berfluktuasi tergantung pada aliran darah ke kulit dan juga jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Karena fluktuasi suhu permukaan ini, suhu yang dapat diterima itu berkisar 36 derajat Celcius sampai dengan 38. Nah, cara cepat dan mudah untuk mengetahui apakah anak mengalami demam adalah dengan mengukur suhu menggunakan termometer. Ya, jadi bukan sekedar meraba menggunakan tangan. Demam pada anak ini dapat diukur dengan menempatkan termometer ke rektal atau melalui dubur
atau ke oral melalui mulut, bisa juga ke telinga, serta dapat juga di ketiak. Ya, segera setelah air raksa, ketika kita menggunakan termometer raksa, setelah air raksanya turun. Nah, bisa diukur selama 1 menit dan dikeluarkan untuk segera dibaca. Nah, menurut American Academy of Pediatrics, itu tidak menganjurkan penggunaan termometer dengan raksa atau termometer yang kaca itu ya, ibu-ibu, termometer yang berisi merkuri. Karena kebocoran merkuri ini dapat berbahaya bagi anak dan juga bisa meracuni lingkungan. Nah, kalau untuk saat ini sudah banyak sekali beredar termometer digital ya, ibu-ibu. Ya, baik, kita menuju ke penyebab demam. Bayi dan anak-anak itu sangat rentan terhadap demam karena ukuran tubuhnya yang masih kecil, sehingga jumlah lemak subkutannya menjadi rendah dan rasio dari tinggi luas permukaan tubuh dengan berat badan ditambah juga dengan sistem kekebalan tubuh yang belum matang. Nah, demam, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini merupakan respon normal tubuh terhadap adanya infeksi, di mana infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Mikroorganisme tersebut dapat berubah virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Demam dapat disebabkan juga oleh faktor infeksi ataupun faktor non-infeksi. Demam akibat infeksi ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri tadi ya, bakteri, virus, jamur, atau parasit. Infeksi bakteri pada umumnya itu menimbulkan demam pada anak-anak, bisa pneumonia, bronkitis, osteomyelitis, appendicitis, TBC ya atau tuberkulosis, bakterimia, sepsis, ya, kemudian meningitis ataupun is yang lain ya, ibu-ibu, intinya ini adalah infeksi bakteri. Sedangkan infeksi virus pada umumnya itu bisa menimbulkan demam seperti pneumonia, influenza, demam berdarah, demam chikungunya maupun virus-virus umum lainnya. Kemudian untuk infeksi jamur, ya pada umumnya menimbulkan demam antara lain seperti Cryptococcus ataupun yang lain-lain. Nah, infeksi parasit pada umumnya yang menimbulkan demam antara lain malaria, toksoplasmosis, dan helminthiasis. Nah, demam akibat faktor non-infeksi, kalau tadi infeksi ya ibu-ibu, sedangkan untuk demam akibat faktor non-infeksi dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor lingkungan. Misalnya suhu lingkungan eksternal yang terlalu tinggi, ataupun keadaan tubuh gigi misalnya. Kemudian bisa juga karena penyakit autoimun seperti artritis, lupus, vaskulitis, dan sebagainya. Faktor lingkungan juga bisa karena keganasan, misalnya karena penyakit Hodgkin, limfoma, leukemia, dan lain-lain. Bisa juga karena pengobatan atau penggunaan obat-obat seperti antibiotik, antihistamin, kemudian devinylhidantoin. Nah, selain itu, anak-anak juga dapat mengalami demam sebagai akibat efek samping dari pemberian imunisasi. Bisa kurang lebih selama 1 sampai dengan 10 hari. Nah, hal lain yang juga berperan sebagai faktor non-infeksi penyebab demam adalah gangguan sistem saraf pusat seperti perdarahan otak, status epileptikus ya, epilepsi, koma, kemudian cedera hipotalamus di otak atau gangguan lainnya. Baik, masih di penanganan demam ya ibu-ibu. Penata laksanaan demam ini dapat dibagi menjadi
dua garis besar, yaitu non-farmakologi, tidak dengan pengobatan, dan farmakologi, yaitu dengan pengobatan. Akan tetapi diperlukan penanganan demam secara langsung oleh dokter apabila penderita dengan umur kurang dari 3 bulan dengan suhu rektal lebih dari 38 derajat Celcius atau yang usianya 3-12 bulan dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius atau anak dengan suhu lebih dari 40,5 derajat Celcius dan demam dengan suhu yang tidak turun dalam waktu 48 sampai 72 jam atau 2 hari sampai dengan 3 hari. Prinsip tata laksana demam perlu diingat bahwa demam itu ibaratnya sebagai alarm, bukan penyakit. Demam umumnya tidak berbahaya ya ibu-ibu, jadi pemberian obat yang berlebih justru akan potensial membahayakan anak. Sesuai dengan evidence-based medicine, kebanyakan demam pada anak itu disebabkan oleh bisa infeksi virus. Oleh karena itu, tujuan terapinya bukan menyembuhkan infeksinya, melainkan membuat anak lebih nyaman serta mengamati dan mencegah komplikasi. Nah, kita sering mengartikan terapi adalah selalu obat. Padahal definisi terapi menurut WHO sebagai berikut. Yang pertama bisa dengan advice atau informasi, yang kedua bisa dengan terapi non obat, non farmakologi, bisa dengan terapi dalam bentuk obat, bisa dalam bentuk rujukan, kita merujuk, atau bisa juga kombinasi, ya, kombinasi di antara itu. Nah, kita lanjut ke tata laksana demam. Tata laksana demam pada anak oleh tenaga medis ya, di sini bisa dibantu oleh ibu bidan, ibu-ibu kader. Menurut WHO, tujuan terapinya ini adalah yang pertama membuat anak merasa nyaman dan yang kedua tujuannya adalah memantau keadaan umum serta memantau penyebab timbulnya demam. Nah, berikut adalah dasar terapi yang efektif. Yang pertama, kita berikan nasihat atau informasi, kemudian jangan panik, orang tua ditenangkan, diberi penjelasan, kemudian kita tetap senantiasa mengamati perilaku anak, dan berilah cairan lebih sering. Bila sering muntah, tentunya berikan cairan rehidrasi oral, ya, cairan melalui mulut. Kemudian beritahu tanda gawat darurat agar tahu kapan harus menghubungi dokter. Dan biarkan anak makan yang diinginkan oleh si anak. Jangan cemas bila nafsu makan anak berkurang. Namun hindarilah makanan yang berlemak dan sulit dicerna. Kemudian ruangan dijaga agar tidak terlalu panas. Jadi berilah ventilasi yang baik, tidak ditutup rapat ruangannya ya ibu-ibu. Kemudian bajunya juga jangan tebal. Sudah diberi jaket, diberi selimut yang tebal, ini kurang tepat. Kemudian jika perlu berilah kompres hangat. Nah, untuk terapi obat yang bisa diberikan, obat demam bisa diberikan jika anak rewel atau memang demamnya itu sangat tinggi. Nah, pilihan obat adalah dengan golongan acetaminophen atau pilih pamol ya ibu-ibu, paracetamol. Kemudian jangan berikan dua jenis obat demam secara berselang-seling. Jadi jika sudah memberikan paracetamol misalnya, ya kita berikan itu saja. Kemudian jangan berikan sediaan suppositoria. Suppositoria itu adalah untuk menurunkan demam juga Ibu, tetapi melalui anus ya, diberikan melalui dubur. Ya, karena untuk kadar paracetamol di darah akan lebih stabil dengan
pemberian obat parasetamol bukan melalui dubur, melainkan melalui oral atau melalui mulut. Nah, ini adalah beberapa penanganan demam secara umum ya, yang termasuk dalam terapi non farmakologi dari penata laksanaan demam. Yang pertama yaitu dengan pemberian cairan dalam jumlah banyak. Ini untuk mencegah dehidrasi dan juga kondisikan agar si anak bisa beristirahat yang cukup. Kemudian, tidak memberikan pakaian panas yang berlebihan. Ya, pada saat anak menggigil mungkin kita menilai ini anak kedinginan. Nah, tidak tepat. Jadi kita lepaskan pakaian dan selimut yang terlalu berlebihan. Cukup memakai satu lapis pakaian ataupun satu lapis selimut, tapi yang tipis yang dapat memberikan rasa nyaman kepada anak. Kemudian, berikan kompres hangat. Pemberian kompres hangat ini efektif terutama setelah kondisi anak itu tenang. Okay. Jangan berikan kompres dingin, ya ibu-ibu, bukan kompres dingin, karena akan menyebabkan keadaan menggigil dan justru meningkatkan kembali suhu inti. Jadi, tindakan umum penurunan demam diusahakan agar anak tidur atau anak istirahat, ini agar metabolismenya menurun. Kemudian cukupi cairan agar kadar elektrolit tidak turun saat penguapan atau saat evaporasi terjadi. Bahkan jika anak tidak haus pun ibu-ibu, coba untuk memberikan anak minum sedikit tapi sering untuk menjaga agar tingkat cairan tetap cukup. Dan untuk aliran udara tetap dijaga agar tetap baik. Misalnya penggunaan kipas boleh, namun tidak dihadapkan kepada tubuh anak. Nah, jangan dihadapkan kepada tubuh anak. Jadi memaksa tubuh untuk tetap berkeringat dan mengalirkan hawa panas dari tubuh anak tadi ke tempat lain. Intinya adalah sirkulasi udara ruangan. Nah, jangan menggunakan aliran yang terlalu kuat karena suhu kulit dapat turun mendadak, ini justru kurang baik. Ventilasi atau regulasi aliran udara ini penting ya ibu-ibu karena kita di daerah tropis. Kemudian buka pakaian atau selimut yang tebal tadi yang menutupi anak, ya kita cukup dengan kain yang ringan saja agar tetap terjadi evaporasi. Nah, kita lebarkan pembuluh darah perifer dengan cara tadi kompres atau menyeka kulit. Contohnya dengan kompres hangat ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi prosedur kompres hangat. Yang pertama, beritahu klien ya ibu-ibu, beritahu anak, tetap kita sambil komunikasi karena komunikasi yang terapeutik, komunikasi itu juga bisa memberikan terapi kepada si anak. Ya, kita beritahu anak, kita siapkan alat-alatnya, kita siapkan juga lingkungannya, kemudian cuci tangan, kemudian ukur suhu terlebih dahulu ibu-ibu. Ini jadi penting juga kita memiliki termometer ya, jadi tidak sekedar mengukur suhu menggunakan tangan. Kita cek menggunakan termometer di bagian ketiak, di bagian aksila. Nah, setelah kita ketahui berapa suhunya, kita ingat-ingat atau kita catat ya Bu kalau perlu. Kemudian buka pakaian anak dan letakkan handuk di bawah ketiak dan juga di lipat paha. Jadi basahi kain pengompres dengan air hangat. Air hangat itu kurang lebih suhunya 37 sampai 40 derajat Celcius. Ya, kalau untuk tidak ada termometer untuk mengukur air, bisa kita raba ya ibu-ibu menggunakan tangan, yang penting tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, air ini kita pakai untuk celup ya ibu-ibu, kain pengompresnya tadi kita celup, terus kita peras sehingga tidak terlalu basah. Letakkan kain tadi pada daerah yang akan dikompres. Di mana Bu meletakkannya? Ya, kita letakkan di daerah ketiak dan juga di lipat paha. Kenapa? Karena disitulah letak pembuluh darah
besar. Sehingga hangat tadi bisa tersalurkan melalui ketiak dan mimbar paha. Apabila kain telah kering atau suhunya dari kain itu relatif menjadi dingin, maka kita celup kembali ke air hangat. Ya, kain kompres tadi kita peras lagi dan kita letakkan kembali ke daerah kompres. Evaluasi kita lakukan dengan mengukur kembali suhu tubuh anak di aksila. Nah, bisa kita ukur kembali suhunya setelah kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit kompres. Nah, setelah selesai, kita keringkan daerah kompres. Jadi jangan dibiarkan basah ya ibu-ibu. Bagian tubuh yang basah tadi kita lap menggunakan handuk kering dengan cara bukan digosok, melainkan ditekan-tekan atau dipel-pel ya ibu-ibu. Kemudian kenakan pakaian kembali, tadi pakaian tipis dan longgar. Kita tutupi anak dengan selimut. Ini juga selimutnya yang tipis ya ibu-ibu, ya agar anaknya tidak menggigit. Kita rapikan alat dan cuci tangan kembali. Pada dasarnya menurunkan demam pada anak itu tadi berarti dapat dilakukan secara fisik ya ibu-ibu, yaitu menggunakan kompres misalnya, bisa juga menggunakan obat-obatan maupun kombinasi keduanya. Nah, pemberian obat-obat tradisional ini juga dipercaya dapat meredakan demam. Obat tradisional apa ya yang kira-kira ibu sudah ketahui? Nah, ini saya mau share bahwa obat tradisional yang berasal dari tanaman obat atau herbalis yang bagus digunakan sebagai pengusir demam, yaitu memiliki kelebihan. Kelebihannya, toksisitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Cara membuat ramuan bawang merah. Nah, ini ya ibu-ibu, mungkin dari zaman nenek moyang kita juga sudah pernah kita dengar ya ibu-ibu, sudah diterapkan oleh mbah-mbah kita, oleh orang tua kita, bahwa bawang merah ini bisa dipakai untuk anak demam. Nah, cara membuat ramuan bawang merah tersebut atau kompres bawang merah tersebut, kita siapkan bahan-bahannya kurang lebih 4-5 butir umbi bawang merah ya, kita siapkan secukupnya, dan 1 sendok makan minyak kelapa. Ya, bisa pakai VCO atau virgin coconut oil atau minyak kelapa murni, atau kalau tidak ada ya bisa juga pakai minyak kayu putih secukupnya. Nah, cara pembuatannya yang pertama kita kupas umbi bawang merah, bisa kita parut, bisa kita gerus, bisa kita potong, kemudian diremas-remas bawang merah tersebut. Nah, selanjutnya tambahkan minyak kelapa atau minyak kayu putih. Nah, baru kita campur dan aduk rata. Untuk cara pemakaiannya, dengan dioleskan atau dibalurkan. Bisa pada ubun-ubun, bukan wajah ya ibu-ibu, melainkan di kepala, di area ubun-ubun, di punggung, di perut, di tangan, dan di kaki. Nah, selanjutnya istirahatkan anak dan bisa dilakukan pembaluran rutin, dilakukan 2-3 kali sehari. Nah, ini bagus ya ibu-ibu karena bawang merah ini memiliki kandungan beberapa zat yang memang efektif untuk menurunkan demam. Prinsipnya sama dengan kompres hangat. Ya, ini adalah beberapa kondisi yang mengharuskan orang tua untuk menghubungi dokter, yaitu bila bayi usia kurang dari 3 bulan dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih, kemudian bila bayi usia 3-6 bulan dengan suhu 38,5 derajat Celcius atau lebih, dan bayi atau anak yang berusia lebih dari 6 bulan dengan suhu tubuh 40 derajat Celcius atau lebih. Kalau ini hendaknya harus dibawa ke dokter atau dirujuk. Nah, beberapa kondisi lain yang bisa
perlu dikomunikasikan dengan dokter, yaitu tidak mau minum atau anaknya itu sudah mengalami dehidrasi ya sehingga lemas. Ini diperhatikan. Kemudian irritabel. Irritabel itu menangis terus-menerus, sulit untuk ditenangkan. Kemudian tidur terus-menerus, lemas, sulit untuk dibangunkan atau letargis. Kemudian kejang. Nah, ini udah jelas ya. Apalagi sampai kaku kuduk, sesak napas, gelisah, kemudian banyak muntah atau sampai diare atau sakit kepala hebat. Nah, kondisi-kondisi ini tetap harus dirujuk atau dikomunikasikan dengan dokter. Nah, demikian Ibu-Ibu kader sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai materi demam, termasuk dengan bagaimana menangani demam pada anak. Semoga dapat memberikan manfaat, bisa meningkatkan pengetahuan ibu-ibu kader, sehingga ibu-ibu kader juga bisa menyalurkan kepada keluarga, kepada saudara, dan juga ibu-ibu lain yang memiliki anak-anak yang berpotensi untuk anaknya itu mengalami demam. Ya, bisa Ibu share, bisa Ibu berbagi ilmu-ilmu ini sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan di Desa Ledu. Terima kasih Ibu-Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.